Sobat, jumlah hakim yang dinyatakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KEPPH oleh Komisi Yudisial ternyata dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Bila tahun 2025 hanya 49 orang hakim, tahun 2026 ini ada 121 hakim yang dinyatakan melanggar kode etik oleh Komisi Yudisial. Dari 121 itu ada 17 diantaranya yang dijatuhi sanksi berat. 2 diantaranya dibebaskan dari jabatan, 2 dinonpalukan, 3 diturunkan pangkatnya, dan 1 diberhentikan serta 9 diberhentikan dengan tidak hormat. Wah, apa jadinya negara kita yang disebut-sebut sebagai negara hukum bila para pengadil-pengadilnya justru banyak dan semakin banyak ya terbukti melanggar kode etik. Pasti yang namanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagai tujuan dari sebuah negara hukum akan semakin jauh dari harapan. Ibarat pepatah mengatakan jauh panggang dari api atau panggang tidak dengan apinya. Maka perlu segera melakukan upaya-upaya agar degradasi atau kemunduran nilai etik dan moral yang semakin meningkat di kalangan hakim kita ini bisa segera diatasi. Yang pertama, syarat untuk diangkat menjadi hakim berkaitan dengan integritas, khususnya berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela yang diatur dalam pasal 14 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang sudah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 harus diperjelas baik parameter maupun bukti-bukti yang mendukung syarat tersebut ya. Tidak cukup hanya berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela tanpa menjelaskan apa parameter berwibawa itu, apa parameter jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela itu. Lalu apa yang harus dibuktikan, ditunjukkan, ya, dokumen apa yang harus disiapkan bagi calon hakim untuk menunjukkan bahwa dia memang benar-benar memiliki integritas. Yang kedua, setiap hakim wajib memperkuat kesadaran spiritual untuk menjaga integritasnya dengan mengikuti atau diwajibkan untuk mengikuti program-program yang disediakan untuk itu, seperti tausiah atau nasihat keagamaan, internalisasi kode etik, dan juga bisa dengan event penganugerahan kode etik award bagi hakim-hakim yang berintegritas, agar hakim-hakim kita yang sudah diangkat dan sudah bekerja dalam menangani perkara itu semakin menguat integritasnya dengan pemahaman yang semakin dalam dan kemudian dipraktekkan ya, berkaitan dengan kode etik profesi dan perilaku hakim. Yang ketiga tentu saja adalah memperkuat kewenangan Komisi Yudisial sebagai institusi pengawas eksternal terhadap para hakim, di samping pengawas internal yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Jadi harus disertai dengan kewenangan menjatuhkan sanksi, bukan hanya sekedar memberi rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung seperti yang selama ini terjadi, agar fungsi pengawasan yang dimiliki KY bisa berjalan efektif dan juga menimbulkan efek jera bagi para hakim-hakim yang masih nakal. Demikian sobat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.